Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Nah, jadi video pembelajaran ini khusus Ibu buat untuk anak kelas 12 IPA 5, karena di matematika wajib Ibu hanya mengajar di satu kelas ya, 12 IPA 5. Jadi Ibu harap setiap video yang Ibu kasih itu harap ditonton dengan sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian mengerti materi yang disampaikan. Kalau seandainya sekali menonton video itu belum mengerti, itu wajar karena matematika ini mapel eksak. Tapi kalau belum ngerti, tonton lagi. Dan juga Ibu harap buanglah mindset yang ada di otak kalian kalau nggak bisa belajar secara online kayak gitu ya. Oke, jangan lupa like sama subscribe-nya biar Ibu selalu semangat buat video untuk kelas ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika bagian yang kedua, yaitu statistika data berkelompok. Kalau kemarin data tunggal, nah hari ini statistikanya data kelompok. Jadi data kelompok ini biasanya dibuat dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, jadi sebelum kita belajar yang namanya statistika data kelompok, itu kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya istilah-istilah dalam data berkelompok ya. Jadi kalau seandainya ini ada tabel, nah jadi ini tabel. Jadi data kelompok ini berasal dari data tunggal yang jumlahnya ini banyak kayak itu ya. Jadi ini misalnya tabel, ini misalnya dibuat bisa dibilang umur ya. Jadi umur 21 sampai 25, ini frekuensi di sini 3, artinya ada 3 orang. Umur 26 sampai 30 ini ada 9 orang, dan seterusnya ya, 31 sampai 35 ada 4 orang, dan seterusnya sampai umur 46 sampai umur 50 itu ada 11 orang. Nah, di sini kita mengenal istilah selain frekuensi, ada yang namanya frekuensi kumulatif atau istilahnya di situ adalah FK. Gimana cara menghitung FK? Jadi gini, awalnya ini kan 3 dapat dari mana 12 ini? 3 ditambah dengan 9, 12 kayak gitu. Ini ke sini ditambah. Nah, terus 12 ya. 12 FK selanjutnya 12 ditambah dengan 4 berarti 16. 16 ditambah dengan 10 berarti jawabannya 26. 26 ditambah dengan 3 29. 29 ditambah dengan 11 berarti jumlahnya jadi 40 kayak gitu ya. Nah, selanjutnya istilah-istilah apa saja yang ada di data berkelompok. Jadi ada tadi sudah Ibu sebutkan namanya tuh interval ya. Jadi yang namanya interval itu ini namanya interval kelas pertama dari 21 sampai 25. Ini interval kelas kedua, ini interval kelas ketiga, interval kelas keempat sampai interval kelas terakhir. Berarti dari 46 sampai 50. Misalnya kita ambil interval kelas ketiga ya. Ini interval kelas ketiga dari 31 sampai 35. Coba kita tentukan dulu dari 31 sampai 35. Terus dulu 31 sampai 35. Sekarang ada istilah yang namanya batas bawah. Batas bawah itu adalah nilai terendah di interval ini, berarti 31 ya. Batas atas itu adalah nilai tertinggi dari kelas ini. Berapa itu di situ? 35. Ini kelas ketiga. Kalau seandainya kelas pertama batas bawahnya berapa? 21. Batas atasnya berarti 25. Kalau kelas terakhir batas bawahnya 46. Batas atasnya berarti 50. Selain batas atas dan batas bawah, kita mengenal istilah yang namanya tepi. Ada tepi bawah dan tepi atas. Apa itu tepi? Tepi itu tepi bawah atau disingkat dia dengan TB. TB itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Ini cara menghitung tepi bawah. Jadi dalam hal ini batas bawah kelas ketiga ini kan 31, maka tepi bawahnya 31 dikurang dengan 0,5, maka tepi bawahnya jadi 30,5.
Terus ada lagi istilahnya tepi atas. Apa itu tepi atas? Jadi tepi atas itu sama aja dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Ini rumus untuk mencari tepi atas. Jadi dalam hal ini karena batas atasnya 35, berarti 35 ditambah dengan 0,5, maka jawabannya jadi 35,5. Itu tepi atas. Terus ada lagi yang namanya nilai tengah. Nilai tengah ini lambangnya biasanya di sini XI. XI ini apa? Nilai tengah dari interval. Kalau kamu bingung menentukan nilai tengah gini, dari 31 sampai 35 kamu urutin aja. 31, 32, 33, 34, 35. Berarti tengah-tengahnya siapa? 33. Berarti XI di kelas ketiga itu adalah 33. Ini XI ya. Kalau di kelas pertama XI-nya berapa? Berarti dari 21 sampai 25. Berarti tengah-tengahnya adalah 23 ya. Terus ada lagi istilah yang namanya di sini panjang kelas. Jadi panjang kelas ini biasanya dilambangkan dengan P, panjang kelas. Jadi panjang kelas itu adalah cara menghitungnya ialah batas bawah kelas yang dituju. Batas bawah kelas dituju dalam hal ini 31 dikurangi dengan batas bawah kelas sebelumnya, dalam hal ini 26. Berarti 31 dikurang 26. Berapa jadi panjang kelasnya? Berarti jawabannya sama dengan 5 ya. Berarti panjang kelasnya sama dengan 5. Atau kalau kamu bingung gini aja, dari 31 sampai 35 kamu hitung tapi 31-nya ikut ya. Jadi dari 31 sampai 35 kamu hitung tapi 31-nya ikut. Jadi mulai dari 31, 32, 33, 34, 35, maka panjangnya adalah 5 kayak gitu ya. Jadi 31-nya diikutkan, jangan ngitung mulai dari 32 tapi mulai dari 31. 31 sampai 35, 31 ikut 31, 32, 33, 34, 35. Jadi ada 5, benar kan? 1 2 3 4 5. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke ukuran pemusatan data. Sama kayak data tunggal kemarin, di ukuran pemusatan data ada yang namanya rata-rata, median, modus, kuartil ya. Jadi kita mulai dulu, yang pertama itu rata-rata. Nah, kalau seandainya di data tunggal kemarin rata-rata itu kan enak, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, tapi kalau di data kelompok itu rumus untuk mencari rata-rata ini, rata-rata ini lambang dari rata-rata X bar ini sama dengan sigma. Apa nih sigma? Sigma itu artinya penjumlahan. Sigma FI dikali XI, jadi sigma VC FI kali XI dibagi dengan sigma F. Apa itu XI? XI tadi sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, itu adalah titik tengah kelas ya. FI, apa itu FI? FI di sini adalah jumlah dari frekuensi. Sigma FI jumlah frekuensi. FI ini apa? Frekuensi kelas ke I. Kalau frekuensi kelas pertama berarti F1, frekuensi kelas kedua F2, kayak gitu dan seterusnya. Coba kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini misalnya ada tabel berat badan. Jadi berat badan yang orang yang punya berat badan 56 sampai 60 kg itu ada 5 orang. Yang punya berat badan 61 sampai 65 itu ada 8 orang. Yang punya berat badan 66 sampai 70 ada 14 orang dan seterusnya. Ya, 76 sampai 80 ada 3 orang. Nah, sekarang kita disuruh mencari tentukan rata-rata dari berat badan ini. Berarti untuk mencari rata-rata ini kita butuh nilai apa? Butuh nilai FI. Ada nggak FI di sini? Ada FI. Ini ada FI. Tapi yang diminta di sini adalah sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Maka kamu jumlahin dulu. Nah, berarti kalau dijumlahin 5 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 3. Kira-kira berapa itu jumlahnya? 5 ya. Berarti kira-kira jumlahnya itu sama dengan 40. Nah, sekarang butuh tabel apa lagi di sini untuk masuk ke sini? Butuh tabel FIXI. Sekarang ada nggak tabel FIXI di sini? Nggak ada, maka kita tabel bantu lagi di sini. Kamu buat lagi tabel bantu. Nah, tabel FI dan tabel XI dan tabel FI kali XI. Nah, sama kita isi lagi kayak tadi. Sekarang XI
Kita kan butuh FXI karena butuh FI kali XI. XI apa itu XI tadi? XI tadi adalah nilai tengah dari kelas. Sekarang 56 sampai 60. Berapa tengah-tengahnya? Kalau kamu bingung buat kayak gini. 56, 57, 58, 59, 60. Siapa tengah-tengahnya di sini? 58. Maka XI kelas pertama itu 58. Nah, XI kelas kedua gimana? Dari 56 ke 58 artinya naik 2 kan? Berarti ini naikkan juga dengan 2. Berarti 61 dinaikkan 2 atau ditambah 2 berarti 63. Ini tambah 2 berarti 68. Ini ditambah 2 juga 73. Ini ditambah 2 berarti 78. Oke, butuh apa lagi untuk masuk ke rumus ini? Butuh sigma FIXI. Oh, ada nggak tabel FIXI? Nih, tabel FIXI ini posisinya kali ya, berarti kamu kalikan 5 dikali 58. 5 dikali 58. Berapa itu hasilnya? Jadi di sini butuh kalkulator ya. Berarti ini 290. Terus 8 dikali 63. Berapa? 504. Terus ya 14 dikali 68. 14 dikali 40 68 952. Terus 10 dikali 73 berarti 730. 3 dikali 78 234. Oke, sekarang untuk masuk ke rumus rata-rata tadi kita butuh yang namanya apa di sini? Butuh sigma FIXI. Sigma FIXI sudah dapat. Terus butuh apa lagi? Sigma F lah dapat ya, sigma FIXI. Sigma FIXI berarti jumlah dari sini. Nah, berapa ini jumlahnya? Berapa ini? Kita tambahin pakai kalkulator. Berapa ini kira-kira? 2710. Oke, udah dapat ya. Tinggal kamu masukin ke rumus rata-rata. Nah, ini rumus rata-rata. Berarti rata-rata itu sama dengan sigma FIXI. Ada nggak sigma FIXI ini? Berarti 2710 dibagi sigma FI. Mana sigma FI? Sigma FI itu ini 40. Maka hasilnya akan sama dengan 67,75. Nah, seperti inilah dalam mencari yang namanya rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata, kalau seandainya pakai rumus yang pertama ini agak ribet. Ribetnya di mana? Ribetnya di perhitungan yang harus menggunakan kalkulator ya. Jadi kalau kita nggak punya kalkulator agak repot menghitungnya, maka kita bisa gunakan yang namanya rumus yang kedua. Jadi rumus yang kedua untuk mencari rata-rata itu bisa menggunakan yang namanya rata-rata sementara. Jadi ini rumusnya, rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma VD. Sigma VD ini apa? FI dikali DI dibagi dengan sigma FI. Jadi XS ini apa? Rata-rata sementara. Jadi biasanya rata-rata sementara ini diketahui di soal. Tapi kalau nggak diketahui di soal, rata-rata sementara itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Itu bisa menjadi rata-rata sementara kayak gitu ya. Tapi biasanya diketahui di soal. Nah, sekarang kita apalagi keterangan di sini? FI tadi frekuensi kelas ya. Ada lagi istilah baru di sini adalah DI. DI apa itu DI? DI itu adalah XI dikurang dengan rata-rata sementara. Sekarang sigma F tadi apa? Jumlah frekuensi. Coba kalau kita terapkan pakai data yang tadi. Nah, ini data yang tadi. Sekarang untuk mencari rata-rata pakai rumus rata-rata sementara, kita butuh apa? Sama kayak tadi ya, kita butuh yang namanya XI dulu. Karena DI itu sama baik XI dikurang rata-rata sementara. Sekarang kita cari lagi DI XI-nya. Nah, ini XI. Udah ya, ini XI tadi jumlahnya berapa tadi? Ntar, tadi jumlah sigma F-nya tadi berapa? Kalau nggak salah tadi 40 ya.
40. Nah, sekarang ini XI-nya dari data yang tadi sudah kita cari. Sekarang untuk masuk ke rumus ini kita butuh yang namanya DI. Apa itu DI? DI itu adalah XI dikurang rata-rata sementara. Ini rumus nyari DI. XI dikurang dengan rata-rata sementara. Nah, sekarang kita tentuin dulu rata-rata sementara. Siapa rata-rata sementara itu? Kalau nggak diketahui di soal, rata-rata sementara itu adalah XI dari dia dari kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Sekarang di mana kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi di sini? 14 kan? Berapa XI-nya? XI-nya 68. Nah, inilah yang akan menjadi rata-rata sementara. Nah, sekarang kita butuh tabel bantu. Tabel apa yang belum ada di sini? Tabel DI, dan tabel FI kali DI. Ini kan yang butuh untuk masuk ke rumus ini, butuh nilai rata-rata sementara, butuh nilai VD, sigma VD, butuh nilai sigma FI. Nah, sekarang kita cari dulu yang namanya DI. DI tadi apa rumusnya? XI dikurang rata-rata sementara. XI kita berapa ini? 58. Rata-rata sementaranya 68. 58 dikurang 68 berarti hasilnya jadi min 10. Terus kelas kedua 63 dikurang 68 berarti min 5. Terus yang ketiga 68 dikurang 68 juga berarti jawabannya jadi 0. Terus ini 73 kan, XI-nya dikurang dengan 68. Sementara ini rumusnya XI dikurang rata-rata sementara. Ingat, 73 dikurang 68 berarti jawabannya jadi 5. Terus 78 dikurang rata-rata sementaranya 68 berarti 78 dikurang 68 berarti jawabannya jadi 10. Terus butuh tabel apa lagi? FI kali DI. Mana FI? Ini FI, ini DI. Kalikan 5 dikali min 10 berarti jadi min 50. 8 dikali min 5 berarti min 40. 14 dikali 0 0. 10 dikali 5 berarti ini 50. 3 dikali 10 berarti 30. Oke. Untuk masuk ke rumus ini kita butuh rata-rata sementaranya udah ada, sigma FI-nya udah ada. Sekarang kita butuh yang namanya apa? Sigma VD. Sigma VD berarti jumlah dari sini. Tambahin min 50, min 40, 0, min plus 50, plus 30. Ini jumlahin ya, ini dijumlahin. Jumlahin dapatlah hasilnya ini sama aja dengan min 10. Oke, tinggal masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya. Semua data sudah diketahui. Berarti rata-rata sama dengan rata-rata sementaranya tadi berapa? 68 ya. 68 ditambah sigma VD. Sigma VD ini minus 10. Min 10 dibagi sigma FI. Sigma FI ini sigma FI 40. Berarti hasilnya ini sama aja 68 dikurang ya, ini sama ini habis ya, dikurang dengan 1/4. 1/4 itu 0,5. Berarti 68 dikurang 0,25 ya, 0,25 1/4. Berarti jawabannya sama aja 67,75. Sama kan kayak perhitungan yang pertama tadi. Jadi terserah nyari rata-rata, bisa pakai rumus yang pertama, bisa pakai rumus yang kedua. Intinya itu harus semuanya diketahui ya. Ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Kalau nggak ada berarti kamu butuh yang namanya tabel bantu. Tambahin lagi tabelnya. Oke, ini cara mencari rata-rata. Kita lanjut yang kedua. Jadi ukuran pemusatan yang kedua ada yang namanya modus. Jadi mulai dari modus kita butuh untuk menentukan kelasnya dulu. Modus atau lambangnya ini MO. Apa itu MO? Rumusnya MO itu sama dengan TB. Apa itu TB? TB tadi merupakan tepi bawah ya. Terus ada lagi istilah D1. Apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modusnya, atau dengan kelas sebelumnya ya. Berarti D1 per D1 ditambah D2. Apa itu D2? D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah modus dikali dengan P. Apa itu P? P di sini merupakan panjang kelas. Coba kita terapkan ke soal. Nah, sekarang ini
Jadi langkah yang harus kita perhatikan di sini untuk menentukan modus, langkah pertama kita tentukan dulu yang menjadi kelas modus. Apa itu kelas modus? Jadi kelas modus itu adalah kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Lihat di sini. Kelas mana yang mempunyai frekuensi paling tinggi? Berarti kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi berarti ini ya. 66 sampai 70. Berapa frekuensinya? 14. Maka inilah yang akan menjadi kelas modus. Berarti kelas modus berkisar antara 66 sampai 70. Oke, untuk masuk ke rumus modus ini kita butuh yang namanya TB. Apa tadi TB? TB tadi tepi bawah. Berapa tepi bawah? Batas bawah kurang 0,5. Batas bawah kita 66 dikurang 0,5 berarti 65,5. Terus apalagi butuh di situ? Terus D1, apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus frekuensinya. Kelas sebelumnya siapa? Kelas sebelumnya ini 8. Maka D1 itu sama aja 14 dikurang dengan 8. Berapa 14 dikurang 8? 14 dikurang 8 berarti jawabannya 6 ya. Nah, berarti D1 nya jadi 6. Sekarang D2, apa itu D2? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini kelas modus, sesudah modus mana? Sesudah modus ini, sesudah modus. Maka D2 itu sama aja 14 dikurang 10. Berapa 14 dikurang 10? Berarti 4. Kayak gitu ya. Terus disuruh mencari panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Dari 66 sampai 70. 66-nya kamu ikutkan. 66, 67, 68, 69, 70. Maka panjang kelasnya jadi 5 kalau kamu hitung. Oke, masukin ke rumus modus. Modus itu TB. Mana TB kita? TB kita berarti, atau kita tulis aja di sini ya. TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Tinggal dimasukkan TB-nya berapa TB-nya? 65,5 ditambah dengan D1-nya 6 ya. D1-nya 6 per 6 ditambah D2-nya 4 dikali panjang kelasnya berarti 5. Ada yang bisa dicoret? Ini sama ini ya. Berapa ini jadinya? Ini 1, ini jadi 2 ya. 5 dibagi 10. Berarti jawabannya sama aja, 65,5 ditambah 6 dibagi 2 berarti 3. Maka jawabannya sama aja 68,5. Nah, inilah modusnya kayak gitu. Lanjut selanjutnya kita belajar yang namanya kuartil dan median. Jadi rumus untuk mencari kuartil dan median itu sama ya. Jadi kuartil itu atau median itu sama aja dengan kuartil yang kedua. Rumusnya ini. Rumusnya itu QI, I di sini bergerak dari 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya Q1, I di sini ganti semua dengan 1. Kalau ditanya median, I di sini karena median itu sama aja dengan Q2, berarti I di sini kamu ganti semua dengan 2. Kalau ditanya kuartil atas Q3, berarti I di sini kamu ganti semua dengan 3 ya. Sekarang apa rumusnya? TB tepi bawah. Terus ada istilah yang namanya FKI. Apa itu FKI? FKI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FI ini apa? FI di sini frekuensi kelas kuartil ke I. P di sini adalah panjang kelas ya. Oke, kita lihat dulu, kita terapkan di soal. Nah, misalnya ini tabel kayak tadi berat badan. Nah, sekarang untuk menentukan, misalnya kita disuruh mencari median. Median berarti kita disuruh mencari Q2 ya, median. Nah, jadi untuk menentukan yang namanya kelas median, kalau kelas modus tadi kan kita ambil kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kalau untuk menentukan kelas kuartil, rumusnya ini untuk menentukan kelas kuartil. Jadi dia pakai rumus. Jadi kelas kuartil QI untuk menentukannya ialah I per 4 dikali dengan jumlah dari frekuensi. Nah, ini rumusnya. Kalau seandainya median, I-nya di sini berubah jadi 2. Kalau Q1, I-nya berubah jadi 1. Q3, I-nya berubah jadi 3. Ini rumus untuk menentukan kelas kuartil.
Oke, sekarang kita tentuin dulu jumlah frekuensinya. Berapa di sini? 5 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 3. Berapa jumlah frekuensinya tadi? 40 ya. Dan jangan lupa untuk menentukan yang namanya kuartil dan median, kita butuh tabel bantu. Tabel apa di sini ialah tabel FK, frekuensi kumulatif. Karena kenapa? Karena lihat di rumusnya. Rumusnya di sini ada yang namanya FK. Gimana cara menentuin tadi? 5 ditambah 8. Berapa 5 ditambah 8? 13 ya. Terus kelas selanjutnya 13 ditambah 14, 27. 27 ditambah 10, 37. 37 ditambah 3 berarti 40. Oke, sekarang kita tentuin dulu yang namanya kelas kuartil. Atau dalam hal ini kita mencari yang namanya median. Nah, sekarang apa rumusnya tadi? Berarti median atau Q2 itu sama aja, karena Q2 berarti I-nya diganti dengan 2 ya. 2/4 dikali sigma F, jumlah frekuensi ini rumusnya tadi. Mana rumusnya tadi? Ini ya. Sigma F kita berarti 40. Berarti ini sama ini jadi 10, kalau dibagi berarti jawabannya jadi 20. Maka Q2 nya 20. Maka kamu carilah di frekuensi kumulatif ini yang lebih dari 20. Jadi yang lebih dari 20 di mana? Di sini kan yang lebih dari 20 kan? 27. Berarti inilah kelasnya. Median kita. Berarti median kita itu berkisar antara 66 sampai 70. Jadi harus lebih dari 20 yang pertama kali, ialah 27. Disitulah kelasnya, berarti dari 66 sampai 70. Oke, tentuin dulu tepi bawah, berarti tepi bawahnya 65,5. Sekarang FKI. FKI itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau sebelum kelas median yang mau dicari. Ini kelas frekuensi kumulatif dia. Sebelumnya siapa? Sebelumnya berarti 13. FI itu apa? FI itu frekuensi kelas kuartil. Ini FI dia. Berapa FI dia? 14. Panjang kelasnya tadi dari 66 sampai 70. 66, 67, 68, 69, 70. Berarti jawabannya adalah 5 ya. Oke, coba kita kerjakan. Kita geser sedikit. Coba ya, kita geser dulu sedikit biar mudah dikerjakan. Tadi TB-nya tadi berapa? Di sini tadi kelasnya ya. Ini tadi kelasnya. TB-nya tadi berapa tadi? 65,5. FKI-nya tadi berapa? FKI-nya tadi. FKI-nya tadi kalau nggak salah 13 ya. Benar nggak? 13 ya. FI-nya berarti 14 ya. Data tadi panjang kelasnya tadi berapa tadi? 5 ya. Tulis ulang. Berarti Q2 atau median TB. TB-nya tadi berapa? 65,5 ditambah 2/4 kali jumlah frekuensi tadi kan untuk menghitung kelas kan? Benar kan? Q2 tadi untuk menghitung kelasnya 2/4 dikali jumlah frekuensi kan? Berapa jawabannya tadi? Kita hitung aja ya. Berarti berapa jumlahnya tadi? 2/4 dikali jumlah frekuensinya 40 ya. 40 berarti jawabannya jadi 20. Masukin 20 dikurang FKI nya tadi 13 dibagi dengan frekuensi kelasnya 14 dikali dengan panjang kelasnya berarti 5. Maka Q2 atau median itu sama aja dengan 65,5 ditambah dengan 20 dikurang 13 berarti 7 ya. 7/14 dikali dengan 5. 7/14 ini bisa disederhanakan jadi 1/2. Berarti jawabannya ini 65,5 ditambah setengah dikali 5. Setengah dikali 5 berarti 2,5 ya. Berarti jawabannya sama aja, 65,5 ditambah 5. Jawaban 65,5 ditambah 2,5, maksud saya berarti jawabannya jadi 68. Oke, ini cara mencari median. Sekarang dengan data yang sama coba kita tentukan yang namanya kuartil bawah atau Q1. Jadi kalau seandainya kita disuruh mencari Q1,
Langkah pertama kita tentukan dulu yang namanya kelas Q1. Apa tadi kelas kuartil? Q1 sama dengan, karena ini 1 berarti 1/4 dikali dengan jumlah dari frekuensi. Berarti 1/4 dikali jumlah frekuensi. Berapa tadi jumlah frekuensi ini? 40 ya, 40. Berarti jawabannya akan sama dengan 10. Oke, FK nya tadi hilang, coba kita cari lagi FK nya. Ini berarti jadi 5 ditambah 8, 13 ditambah 14, 27 ditambah 10, 37 ditambah 3 berarti 40. Nah ini FK. Berapa kelasnya tadi? 10 ya. Sekarang kamu cari di frekuensi kumulatif yang lebih dari 10. Siapa lebih dari 10 pertama kali? 13. Berarti kelas Q1 berkisar antara 61 sampai 65. 61 sampai 65. Berarti sama kayak mencari median tadi ya. TB tadi berapa? Batas bawah kurang 65, 0,5 berarti 60,5. FKI frekuensi kumulatif sebelum dia. Berarti ini frekuensi kumulatif dia. Sebelumnya berapa? 5. FI itu apa? FI itu frekuensi kelas dia. Ini frekuensi kelas dia ya, 8. Panjang kelas 61 sampai 65, 61, 62, 63, 64, 65. Berarti panjang kelasnya jadi 5. Oke, kita masukkan ke sini. TB-nya tadi 60,5 ditambah 1/4 kali jumlah frekuensi. Ini 1/4 kali jumlah frekuensi ya untuk mencari kelas. Berarti 10 dikurang FKI. I-nya di sini ganti 1 ya. Kenapa diganti 1? Karena Q1 yang dicari. FK1 nya berapa tadi? FK1 nya 5 dibagi F1 ya, jadi I di sini ganti semua dengan 1 karena Q1 yang mau dicari. F1 berapa? F1 nya nilainya 8 dikali panjang kelasnya berarti 5. Maka jawabannya Q1 itu sama aja dengan 60,5 ditambah dengan 10 dikurang 5 ya, 5/8 dikali dengan 5. Berarti jawabannya sama aja 60,5 ditambah 5 dikali 5 25. 25/8. 25 dibagi 8, 25 dibagi 8 ditambah dengan, jadi 25 dibagi 8 kira-kira nilainya 3 sekian ya, 3, sekian ditambah 60,5, maka hasilnya akan sama dengan 63,6. Nah inilah nilai Q1 nya. Oke, sekarang kita coba akan mencari Q3. Jadi sama kayak tadi mencari median dan Q1, berarti kita butuh, nah FK nya hilang juga ini, cari lagi FK. Berarti ini jadi 5 ditambah 8, 13 ditambah 14, 27 ditambah 10, 37 ditambah 3 berarti 40. Sigma F nya 40 jumlah frekuensi. Jangan lupa ya dalam mencari FK ini. Nah sekarang langkah pertama kita tentukan dulu kelas Q3. Gimana nentuin kelas Q3? Karena Q3 berarti I nya diganti 3, jadi 3/4 dikali jumlah dari frekuensi. Berarti 3/4 dikali sigma F tadi berapa? 40. Jawabannya akan sama dengan 30. Nah sekarang berarti kelas Q3 kamu cari di frekuensi kumulatif. Caranya sama kayak median dan Q1 tadi, yang lebih dari 40 untuk yang lebih dari 30 untuk pertama kali. Siapa ini yang lebih dari 30 untuk pertama kali? 37 ya. Maka kelas Q3 berkisar antara 71 sampai 75. Berarti dia berkisar antara 71 sampai 75. Oke, tentuin TB tepi bawah 71,71 dikurang 0,5 berarti 70,5. FKI FK3, I-nya kan ganti 3 ya. FK3 frekuensi kumulatif sebelum dia. Ini 37 frekuensi kumulatif dia. Sebelumnya siapa? 27. Jadi caranya sama kayak median dan Q1 tadi.
F3 frekuensi kelas dia. Mana frekuensi kelas dia? 10. Berarti ini 10. Panjang kelas 71, 72, 73, 74, 75. Berarti panjang kelasnya jadi 5. Oke, masukin ke rumusnya. Karena dia Q3, berarti I di sini diganti semua dengan 3. TB 70,5 ditambah 3/4 kali jumlah frekuensi ini ya, 3/4 kali jumlah frekuensi 30. FK sebelum dia FK3 27. F3 mana F3? 10. Panjang kelasnya tadi berapa? 5. Ini sama ini bisa dibagi jadi 2. Maka Q3 itu sama aja dengan 70,5 ditambah dengan 30 dikurang 27 berapa? 3. 3/2. 3/2 1,5. Berarti 70,5 ditambah dengan 1,5. Berapa jawabannya jadi? 72 ya. Nah, 72. Nah, inilah Q3-nya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ibu rasa itulah cara materi tentang data berkelompok ya, yang paling sering keluar di ujian itu ialah dalam mencari median dan modus dan kuartil. Jadi kalau baru sekali nonton video belum ngerti, itu wajar karena matematika ini mapel eksak, tapi bisa diulang terus dan buanglah jauh-jauh dalam pikiran kalian kalau seandainya nggak bisa belajar dengan cara online. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.